Setiap hari, ribuan orang melintasi jalan ini di pusat hiruk-pikuk Jakarta dengan gedung-gedung tinggi menjulang di kanan kirinya. Jalan MH Tamrin, itulah namanya. Bukan hanya sekedar penanda, nama jalan ini berasal dari nama seorang pahlawan nasional, Muhammad Husni Tamrin, yang tak hanya berjuang untuk kemerdekaan Indonesia lewat pidato-pidato yang mengguncang di parlemen kolonial, tapi ia juga menyalakan bara nasionalisme melalui sesuatu yang tak terduga, sepak bola. Siapa sangka sebuah bola kulit bundar bisa menjadi senjata halus untuk melawan diskriminasi di masa penjajahan. Dengan sorak penonton dan rumput yang terinjak yang turut menjadi bagian dari perlawanan. Bagaimana caranya? Pertanyaan itulah yang membawa saya selanjutnya untuk menuju ke tempat-tempat yang menyimpan jejak langkahnya. Saat ini saya berada di daerah Kenari, Jakarta Pusat. Di tengah gang-gang sempit dan rumah-rumah yang berhimpitan, berdiri sebuah museum yang tak mencolok. Museum MH Tamrin. Sebuah museum yang bagaikan kapsul waktu, menceritakan kisah seorang pria yang lahir pada tahun 1894 di Batavia dari keluarga terpandang. Cucu seorang pengusaha berkebangsaan Inggris, pemilik Hotel Ort, dan putra seorang wedana Batavia. Dari garis keturunannya itu, Tamrin kecil tumbuh dengan berbagai fasilitas dan kemudahan. Namun demikian, segala keistimewaan yang dinikmatinya tidak membuatnya lantas menjadi tinggi hati. Justru ia sangat dekat dengan anak-anak dari rakyat jelata. Ia tak segan-segan untuk bermain bersama anak-anak kebanyakan di Sungai Ciliwung. Ia juga tak segan untuk tidur di tempat seadanya bersama rekan-rekan sepermainannya. Pengalaman itu membuka matanya terhadap penderitaan masyarakat Betawi yang menjadi benih semangat nasionalismenya. Pada tahun 1927, Tamrin diangkat menjadi anggota Volksraad atau Dewan Rakyat, dan 2 tahun kemudian menjadi wakil wali kota Batavia. Tahun 1939, ia memimpin fraksi nasional, menjadi yang terdepan bersuara untuk menuntut hak pribumi. Di Volksraad, ia berpidato dengan lantang menggunakan bahasa Indonesia, sehingga sering membuat pemerintah kolonial merah telinganya. Dia pun mendapat julukan Macan Mimbar. Dengan segala sepak terjangnya, MH Tamrin dianggap berbahaya bagi pemerintah kolonial, sehingga pada tahun 1941, ia dikenakan tahanan rumah hingga akhirnya meninggal dunia beberapa hari kemudian. Tapi tidak hanya dikenal vokal di parlemen, Tamrin juga dikenal dermawan. Ia sering membantu pejuang kemerdekaan dari urusan lobi politik sampai urusan dana. Ia pernah membeli sebuah gedung dari seorang Belanda bernama Meneer de Haas. Lalu ia hibahkan untuk digunakan sebagai perguruan rakyat yang mengajarkan pelajaran formal juga budaya Betawi, termasuk seni tradisional yang ditampilkan di acara-acara resmi. Di akhir 1920-an, di gedung yang sama, ia mendorong permufakatan partai-partai kebangsaan dan turut memantik gagasan Indonesia berparlemen melalui Kongres Rakyat Indonesia. Kini, gedung itu masih berdiri kokoh sebagai sebuah museum untuk mengenang perjuangannya. Museum MH Tamrin. Itulah tempat yang sedang saya kunjungi saat itu. Tapi di antara beberapa koleksi foto yang dipajang di museum ini, ada sebuah foto yang menarik perhatian saya. Sebuah potret hitam putih stadion tua yang konon dibangun dengan dana pribadi Tamrin yang berasal dari kantongnya sendiri. Stadion yang selanjutnya menjadi simbol perlawanan lewat sepak bola.
Dari Kenari, saya menuju Petojo. Di balik ruko dan rumah-rumah penduduk, terdapat sebuah tempat yang seakan sengaja bersembunyi. Kalau saja tidak ada papan nama di sana, mungkin saya akan melangkah melewatinya begitu saja. Inilah Stadion VIJ, markas klub pribumi Football Bond Indonesia Jakarta, yang kelak dikenal sebagai Persija. Di era Hindia Belanda, sepak bola memang sudah populer di negeri ini. Saat di Eropa sedang dilanda demam sepak bola, di Hindia Belanda pun mulai berdiri klub atau perkumpulan olahraga yang sebagian besar didirikan oleh ekspatriat atau orang Belanda yang sedang berada di Indonesia. Di masa itu, sepak bola datang bukan hanya sebagai olahraga, tetapi juga sebagai cermin stratifikasi. Klub-klub eksklusif, garis pemisah berdasarkan ras, dan tulisan di ruang publik yang menistakan martabat. Tulisan Verboden voor Honden en Inlander atau anjing dan pribumi dilarang masuk sering ditemui, tak terkecuali di lapangan milik Belanda. Dari sinilah pergerakan nasional mencari celah. VIJ berdiri pada 28 November 1928 sebagai wadah persatuan klub-klub sepak bola nasionalis di Batavia. Kata Indonesia dan Jakarta digunakan secara terang-terangan sebagai sebuah sikap anti-kolonialisme. Di sana, Tamrin hadir sebagai beschermer atau pelindung moral dan ideologi serta jembatan antara mimbar Volksstraat dan Der Stadion. Di saat yang sama, di berbagai kota bermunculan klub-klub sepak bola serupa. Bersama VIJ, klub-klub ini mendirikan PSSI pada 19 April 1930, menyalakan semangat persatuan nasional lewat sepak bola. Dengan bangga, mereka menegaskan identitas sendiri, bahasa Indonesia, lambang kebangsaan, dan kompetisi yang berdiri teguh, terbebas dari cengkeraman federasi kolonial. Walaupun MH Tamrin tidak terlibat langsung dalam berdirinya VIJ, namun dalam kisah populer yang beredar di kalangan masyarakat, ia disebut mengelontorkan sejumlah dana yang cukup besar, 2.000 gulden, untuk pembangunan stadion markas VIJ yang berlokasi di Petojo ini. Sebagai tokoh pergerakan nasional, Tamrin tahu potensi sepak bola. Dengan visi nasionalisme yang tajam, MH Tamrin juga aktif mengajak para kolega politiknya, termasuk tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti anggota Volksstraat dan rekan-rekan dari Partai Indonesia Raya untuk mendukung dan hadir di pertandingan VIJ. Baginya, lapangan sepak bola bukan hanya sekedar arena olahraga, melainkan juga panggung politik identitas yang menyatukan rakyat pribumi melawan diskriminasi kolonial. Seperti pada tahun 1932, Tamrin mengundang Insinyur Soekarno yang baru saja bebas dari penjara Sukamiskin untuk melakukan kick-off pembuka Liga PSSI di Stadion VIJ. Ini menjadi sebuah momen yang tidak hanya merayakan sepak bola, tetapi juga menjadi ajang menyebarkan semangat kebangsaan kepada massa. Dengan mengajak para elit politik menyaksikan pertandingan, Tamrin menjadikan tribun Stadion VIJ sebagai ruang permufakatan, tempat diskusi strategi perjuangan berlatar sorak-sorai penonton yang menggema, menguatkan solidaritas di tengah tekanan Belanda. Langkah ini juga memperlihatkan kepiawaian Tamrin memanfaatkan sepak bola sebagai alat propaganda halus, menginspirasi rakyat untuk bangga akan identitas Indonesia yang digaungkan VIJ, sembari menantang dominasi klub-klub elit Belanda seperti HBS atau Hercules. Pada tahun 1950, VIJ resmi berganti nama menjadi Persija. Sang macan Kemayoran pun berpindah kandang ke Stadion Menteng. Dengan perpindahan tersebut, berakhirlah era kejayaan Stadion VIJ sebagai pusat kegiatan sepak bola utama di Jakarta.
Hari ini, Stadion VIJ masih berdiri, meski tidak megah. Kondisinya pun tidak bisa dibilang menggembirakan. Garis-garis lapangan pudar, rumput botak di sana-sini, dan bangku-bangku beton dingin menyisakan keheningan. Namun di tengah kesunyiannya, anak-anak sekolah bola masih menjaga dan merawat spirit stadion ini dengan terus berlatih, berlari, dan menendang, mewarisi semangat yang lahir dari tanah perlawanan di tengah ingatan samar suara peluit, sorak penonton, dan mimpi anak-anak kampung yang dulu bermain di bawah bayang-bayang kolonial. MH Tamrin mungkin tak pernah mengocek bola di sayap kiri atau menahan serangan di lini belakang. Tetapi ia membuka ruang bagi setiap langkah yang ingin ikut berlari. Di tangannya, rumput hijau adalah medan yang meruntuhkan tembok-tembok pembatas, tempat setiap orang tanpa memandang asal atau rupa berdiri setara. Ia paham bahwa kemenangan sejati bukan tertera di papan skor, melainkan di wajah-wajah yang diberi kesempatan untuk ikut bertanding. Warisannya adalah ruang untuk bermain, ruang untuk tumbuh, ruang untuk saling merangkul di tengah perbedaan. Di sanalah semangatnya tetap hidup, sebagai pengingat bahwa persatuan dibangun dari keberanian memberi tempat bagi semua, dan bahwa melawan diskriminasi serta penindasan selalu dimulai dari langkah kecil yang diambil bersama. Saya Anjas, sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalam.